ya. Jadi begitu saja mekanismenya. Di seluas-luasnya kepada Pak Ansi kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih Kak Ardi. Saya berdiri saja. Pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih buat keluarga besar Coba Mora Rosa di sini yang membuka pintu rumah buat saya, dan berarti saya yakin juga buka pintu hati. Itu yang paling utama. Yang kedua, walaupun saya baru sekali datang ke sini, saya tidak merasa asing karena bertemu dengan saudara-saudara semua di sini. Ya, dari berbagai macam kabupaten ataupun pulau di Nusa Tenggara Timur. Beberapa yang hadir di sini sebenarnya memiliki persentuhan-persentuhan interaksi dengan saya di masa-masa yang lalu. Ada Pak Julio, ini kakak saya, dulu kami tidur bangun makan di rumahnya Pak Julio, adiknya Kak Ardi juga suka diskusi. Kalau Pak Don ini, Pak Yon juga, saya tidur bangun di rumah mereka. Ya, itulah kebiasaan kita orang NTT yang merantau di Jakarta. Nama lengkap saya Yohanes Franciscus Lema. Sapaannya Ansi Lema. ANSY. Kata bapak saya, Ansi itu andalkan selalu Yesus Kristus. Amin. Katanya begitu. Luar biasa. Saya pikir iya juga. Kalau tidak andalkan itu, mau andalkan siapa? Iya. Dan saya kira karena andalan itu, maka hari ini saya ada di titik ini. Kau dia angkat sendiri. Yesus kau andalan. Ya, jadi saya di Jakarta sejak tahun 94, mulai kuliah S1, S2. Dengan demikian, memang orang NTT, tapi KTP sudah cukup lama ada di Jakarta. Sebelum jadi anggota DPR RI, saya ya bekerja di dunia kampus juga. Saya pernah ngajar di Universitas Nasional Jakarta, Universitas Paramadina, Universitas Budi Luhur. Pernah juga berkecimpung di dunia pers televisi. Ada sekitar 8-9 tahun saya bekerja di TVRI Nasional sebagai pembaca berita, pemandu talk show. Pernah juga membantu sejumlah tokoh politik ataupun kepala daerah, seperti salah satunya itu Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok. Dan kemudian hari ini saya yakin betul karena jalan Tuhan, saya kemudian menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mewakili daerah pemilihan NTT 2. Jadi ada 2 dapil di NTT. Dapil NTT 1 itu meliputi seluruh Pulau Flores, Pulau Lembata, Adonara, dan Alor di utara. Sementara dapil NTT 2 itu dapil saya, seluruh Pulau Timur, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Sabu, mencakup 12 kabupaten kota. Dilantik 1 Oktober tahun 2019, dan oleh fraksi PDI Perjuangan saya ditugaskan di Komisi 4. Ada 11 komisi di DPR. Komisi 4 itu komisi yang membidangi masalah pertanian, peternakan, perkebunan. Mitra kerjanya Kementerian Pertanian. Juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, mitra kerjanya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan bermitra kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena mengurus lingkungan hidup dan kehutanan. Kami juga bermitra kerja dengan Badan Urusan Logistik yang secara khusus mengurus tentang bahan-bahan makanan atau pangan pokok, 9 bahan pokok masyarakat. Jadi Komisi 4 itu sejumlah orang katakan itu bukan komisi elit. Karena itu kerap kali Komisi 4 itu agak luput. Ini di sini banyak wartawan, tapi agak luput dalam pemberitaan skala politik nasional. Tetapi saya sangat bersyukur ketika saya ditempatkan oleh fraksi PDI Perjuangan di Komisi 4. Mengapa? Karena menurut saya ini komisi yang menyentuh hajat hidup semua orang. Bahkan ini komisi yang menurut saya sangat penting, strategis, karena menyangkut pangan dan kelangsungan hidup kita semua. Dalam konteks NTT, sebenarnya komisi ini komisi yang punya relevansi
dengan kondisi NTT hari ini, ke depan dan juga di masa lalu. Nah, saya kalau buka data, saya karena terbiasa nih Kardi dari kita di dunia kampus, jadi saya kemana-mana kadang-kadang bawa data. Kenapa saya buat seperti ini? Saya ingin menunjukkan ada pembeda lah, politisi dengan latar belakang seperti saya, aktivis, pernah di dunia kampus dan seterusnya, bicara pakai data. Atas dasar data, fakta itu kemudian kita bisa menganalisis dan kemudian positioning kita, keberpihakan dan solusinya itu seperti apa. Singkat kata saya mau katakan begini, kalau masalah yang utama di NTT itu orang bilang masalah kemiskinan. Dan hari ini NTT itu adalah provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Hanya lebih baik dari Papua dan Papua Barat. Ini ada datanya semua di sini. Ya, angka kemiskinan nasional dari tahun ke tahun terus menurun, terutama di bawah era Presiden Joko Widodo. Hanya kemarin sedikit naik karena pandemi COVID. Tetapi kalau bicara angka kemiskinan di NTT, 5-10 tahun kita itu mengalami stagnasi. Selalu berada di angka di atas 2 digit, 20%. Kalau kita periksa, kita buka data, siapa yang miskin di NTT? Tinggal di mana mereka? Apa profesi mereka? Rata-rata kemiskinan di NTT itu mayoritas adalah kemiskinan di wilayah pedesaan. Kalau dibandingkan dengan masyarakat kota, masyarakat yang tinggal di desa itu lebih miskin. Lalu apa profesi mereka? Umumnya adalah petani. Umumnya adalah peternak. Kalau mereka tinggal di wilayah pesisir, umumnya mereka adalah nelayan tradisional. Jadi kalau kita buka data, wajah kemiskinan NTT itu adalah wajah kemiskinan petani. Tetapi sebenarnya masa depan NTT menurut saya, setelah saya buka data, saya berpikir, merenung, menganalisis, masa depan NTT itu ada juga di sektor-sektor yang kita sebutkan ini. Mengapa? Karena kalau kita berhasil mengelola sektor-sektor ini secara benar dan baik, kemiskinan itu akan terkikis. Dan sektor-sektor ini bisa menjadi sektor andalan. Maka kemudian ketika dulu orang sering memplesetkan NTT itu dengan sebutan-sebutan yang kurang baik, diplesetkan secara negatif dengan mengatakan NTT itu nasib tidak tentu, nanti Tuhan tolong. Ketika saya jadi anggota DPR RI, saya membranding diri saya, membranding NTT dengan suatu sebutan yang positif. Masa depan NTT itu menurut saya ada di N, itu nelayan, T itu tani, T yang kedua itu ternak. Dalam konteks tertentu, nelayan, tani, ternak, dan tenun. Mengapa? Ya karena kemiskinan NTT ada di wilayah itu yang tadi saya katakan. Jadi kalau mau membangun NTT, membantu NTT untuk keluar dari kemiskinan, kita harus betul-betul membangkitkan sektor pertanian kita, sektor peternakan kita, sektor perikanan kita, dan juga kalau bicara tenun, hampir di seluruh daerah di NTT itu punya kekasan, keunikan, motif, dan itu yang menenun itu mama-mama kita. Perempuan-perempuan NTT yang sebenarnya juga kalau ini bisa diberdayakan dan dikembangkan, bisa menjadi penggerak ekonomi kaum perempuan kita. Maka hari ini kemana-mana kalau ada orang bicara NTT dengan nada negatif, saya katakan enggak, saya sudah ganti menjadi nelayan tani ternak. Nelayan tani ternak. Dan ketika saya masuk duduk di Komisi 4, fokus perhatian saya, perjuangan saya itu adalah di sektor-sektor ini. Nah, NTT itu provinsi kepulauan. Pulau di NTT itu kita sebut cuma Floba, Morata, Rosa gitu ya. Tapi ternyata banyak sekali pulau di NTT. Jumlah pulau di NTT banyak sekali. Dan luas saya di timur ini. Untuk buka lahan di kota Kupang atau di Kabupaten Kupang, jangankan mengandalkan traktor roda 2, traktor roda 4 saja itu juga menyerah.
karena kondisi tanah yang sulit. Dan yang bisa beli traktor roda 4 itu orang yang punya modal. Disitulah kemudian ketika jadi anggota DPR RI, saya berjuang, saya bilang, yang saya butuhkan bahkan bukan traktor roda 4, saya butuh eskavator. Saya butuh eskavator. Kenapa? Untuk melakukan pembongkaran. Tanah harus digemburkan. Negara harus membuka lahan buat rakyat. Setelah lahan itu sudah digemburkan, negara harus datang memberikan pendampingan lewat penyuluhan, memberikan benih, pupuk tidak boleh terlambat seperti hari ini. Ya. Ada setelah musim tanam lewat, ada harganya juga bukan harga subsidi. Ya, ini kan berarti kemiskinan struktural yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat. Maka tesis awal yang mengatakan di NTT banyak lahan tidur karena manusia malas, menurut saya salah. Mungkin untuk konteks tertentu ya, tetapi sumber utamanya karena negaranya tidur. Nah, lalu sebagai anggota DPR RI apa yang bisa saya buat? Anggota DPR ini, ketika saya jadi DPR, saya menyebut diri saya ini sebagai sang juru bicara. Karena saya pernah jadi juru bicaranya Pak Ahok. Lalu ketika maju pileg, saya membranding diri saya sebagai Ansilema sang juru bicara. Tapi kalau dulu juru bicaranya seorang Ahok, hari ini juru bicara masyarakat NTT di Senayan, Jakarta. Penyambung lidah rakyat NTT di Senayan, Jakarta. Kenapa Senayan? Kenapa Jakarta itu menjadi penting buat NTT? APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun itu rata-rata 5,5 triliun. Dipakai untuk membiayai berbagai macam pos untuk 22 kabupaten kota. Saya sudah periksa, kabupaten kota di NTT tidak ada yang APBD-nya setahun mencapai 2 triliun. Rata-rata 1 triliun sampai 1,5 triliun. Top-topnya 1,7, 1,9. PAD-nya pun di beberapa tempat itu ada yang setahun cuma 100 miliar. Lalu bagaimana cara menggerakkan pembangunan? Melakukan pelayanan publik yang prima. Menjalankan agenda-agenda pemberdayaan rakyat. Kan tugas negara ini kan tiga. Pembangunan, pemberdayaan rakyat, pelayanan publik. Tentu butuh uang. Dan uang dari NTT tentu terbatas. Uang itu ada di Jakarta. Dalam konteks itu kemudian anggota DPR RI seperti saya itu memiliki peran yang strategis, peran yang vital untuk bisa mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di level nasional, sehingga proses penganggaran di level nasional itu bisa berpihak kepada agenda-agenda pembangunan di daerah. Maka sebagai anggota DPR RI, mestinya cara kerjanya, kami ini harusnya bekerja atas dasar RPJMD, visi, misi, dan program kerja kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Mengapa? Karena yang punya rakyat, yang punya wilayah, itu adalah mereka. DPR ini sekedar sebagai supporting system. Maka ketika pertama kali saya dilantik sebagai anggota DPR RI, saya datang bertemu dengan 12 bupati wali kota di dapil saya. Saya minta ketemu mereka, kaget mereka, kok bisa ya anggota DPR kali ini ada datang ketuk pintu mau minta ketemu. Ada apa Pak Ansi? Saya bilang, loh ini kita penting loh untuk bicara. Saya mau memperkenalkan diri, saya Ansi Lema, anggota DPR RI, duduk di Komisi 4, ini mitra kerja saya. Tugas saya seperti ini. Nah, saya berharap saya mendapat masukan dari bapak-bapak sekalian. Sebagai bupati itu, dalam aspek perikanan apa? Visi program kerja Bapak. Yang Bapak butuhkan apa? Dalam aspek peternakan dan perkebunan juga demikian. 12 bupati saya temui, mereka hadir dengan kepala-kepala dinas. Maksud saya setelah itu, kita bisa melakukan komunikasi yang secara intensif, sehingga kemudian yang saya suarakan di Senayan di level nasional, itu merupakan titipan aspirasi yang datang dari daerah. Apa yang terjadi? Ya para bupati setelah pertemuan itu ya
sampai hari ini ya habis begitu saja. Jujur saya katakan, sebagai seorang anak muda yang pernah belajar ilmu politik, pernah menjadi dosen politik, berangkat dari situasi jalanan, saya jadi DPR itu dengan idealisme yang besar. Saya ingin menjadi trendsetter baru dalam politik di NTT. Karena itu, langgam gaya komunikasi politik saya, nilai-nilai politik saya, itu harus berbeda dengan gaya politik para politisi semua. Ketika tidak ada komunikasi yang intensif dengan para kepala daerah, ya kemudian saya mengandalkan komunikasi langsung dengan rakyat. Bertanya ke mereka, datang melihat secara langsung, pakai jaringan partai untuk meminta masukan apa yang dibutuhkan. Dan dari sana kemudian saya menjadi tahu. Sebagai anggota DPR RI, jujur tidak semua hal saya mengerti. Misalnya di Lembata, ya saya pasti ngertinya cuma raba-raba aja. Saya perlu ngomong dengan orang lokal, mendengar dari mereka kebutuhannya apa. Di Sabu, saya baru 1-2 kali ke sana. Tentu saya harus mendengarkan dari mereka. Maka sebagai politisi, sebelum menjadi pembicara yang baik atau good speaker, terlebih dahulu saya harus menjadi good listener, ya, menjadi pendengar yang baik. Kalau hari ini saya bisa bicara vokal di Senayan, itu bukan karena saya hebat, karena saya mau mendengarkan dan kemudian memperjuangkan itu sehingga kemudian bisa didengarkan oleh para mitra kerja kita. Dan jujur, pada saat saya jadi anggota DPR RI itu, saya membranding diri saya beberapa hal. Satu, NTT itu nelayan tani ternak. Sekarang kalau tanya di Komisi 4, semua udah bisa langsung tahu. Mereka lihat muka saya itu, mereka bilang, lihat eskavator. Ya, ini strategi komunikasi, karena saya beberapa cukup lama ya belajar komunikasi, dan kemudian saya membranding diri saya sebagai eskavator dan NTT itu nelayan tani ternak. Jadi ketika mereka ngomong, oh ini sudah ada nih. Dan di Komisi 4 itu, bahkan di DPR, kalau dulu yang paling kuat itu, mohon maaf ya, itu isu Papua. Hari ini NTT menggeser isu Papua karena ada seorang Ansi Lema. Amin. Tangan dulu. Saya ngotot karena selama ini ada stigma anggota DPR itu datang cuma 5 tahun dan menjelang pemilu, datang duduk dengar diam duit. Saya, Bapak, Ibu segala bisa lihat, setiap minggu itu saya omong apa bisa tahu dari fanpage saya, dari Instagram saya. Bisa hari ini Ansi Lema Senin, kemarin dia ada omong kopi, datanya begini. Besok dia ada omong jeruk, besok dia ada omong bawang putih, bawang merah. Ini gaya politik baru. Dan secara sadar saya mau, sebagai orang yang punya latar belakang pendidik, politik ini juga harus menjadi lahan untuk literasi dan edukasi buat generasi selanjutnya. Nah, di sini saya ada bawa sebagai contoh. Setelah 6 bulan saya dilantik, saya buat laporan pertanggungjawaban sebagai suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Anggarannya berapa, bantuannya jenisnya apa, diserahkan kapan, dan untuk siapa. Ini laporan 6 bulan. Setelah 1 tahun, saya buat lagi. Ini 1 tahun. Dan kemarin 1 April 2021 itu genap 1,5 tahun. Laporan-laporan ini saya publikasikan sehingga kemudian rakyat pemilih konstituen di NTT itu tahu Ansi Lema dikirim ke DPR untuk ngapain. Laporan-laporan ini juga saya berikan ke mitra kerja saya supaya mereka tahu bahwa kerjasama dengan Ansi Lema itu ada jaminan, bukan main-main. Tim saya kerja betul sehingga setiap rupiah yang mereka keluarkan itu akan jadi program yang memberi manfaat buat rakyat. Beberapa waktu belakangan ini ada yang mulai protes. Kok tidak pernah bantu Flores? Hanya bantu di dapil dia. Saya ngomong begini. Saya kalau baru setengah tahun, baru 1 tahun, tiba-tiba saya beri bantuan keluar dapil saya. Itu kan akan mudah dipolitisir.
Dan mulut orang tahu aja sendiri, etnik dan agama mereka politisasi. Dasar Ansilema Katolik Valores, sudah maju dari Dapil 2 NTT, cuma kerja buat Katolik Valores. Nah, maka setengah tahun, 1 tahun, saya bekerja betul untuk dapil saya. Bahkan sampai Sabu, Rote, Belu, Malaka, semua disentuh. Tetapi namanya anggota DPR ada RI. Jangankan di luar dapil saya, jangankan di NTT. Untuk Indonesia saya harus kerja buat Indonesia. Ini supaya bisa dipahami. Dan hari ini saya juga membantu banyak tempat di Flores. Di luar NTT. Di luar dapil saya di NTT dulu. Ya tujuannya apa? Ya karena tujuannya adalah untuk membereskan masalah yang tadi dikatakan dengan data-data itu terkait dengan kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan seterusnya. Nah, hari ini ketika ada yang tiba-tiba mengatakan, karena kemarin postingan saya bantu masyarakat di Sika, tiba-tiba ada yang mulai posting mau politisir. Wah, Ansilema ini maju dari Dapil 2 tapi kok bantuannya di Dapil 1. Yang bela saya itu orang yang dari Dapil 2 semua. Lu kalau omong tuh jangan asal bunyi. Lu lihat itu Ansilema kerja buat siapa aja. Nah, jadi terus terang, saya sebagai anggota DPR RI, saya dalam berpolitik itu ingin menghadirkan pembeda. Dalam berpolitik itu, saya selalu memaknai bahwa politik itu adalah eksperimen demokrasi. Maksud eksperimen begini, dalam politik itu kan secara sederhana ada 2. Bagaimana dapat kekuasaan, how to get power. Bagaimana menggunakan kekuasaan, how to use power. Pada saat fase kontestasi itulah adalah how to get power. Ketika saya maju di NTT 2, mayoritas orang bilang, nggak jadi Ansilema. Cuma dosen, mantan aktivis, siapa yang kenal dia? Nggak bakal jadi. Uang juga tak pas-pasan. Tetapi bagi saya, politik ini adalah eksperimen. Dan saya harus bisa membuktikan eksperimen politik saya dengan keyakinan politik saya bahwa akan berhasil. Maka ketika saya turun, saya kampanye 9 bulan, all out di Dapil 2. Ketika saya turun, saya langsung lihat, saya bilang, nanti suatu ketika lu akan bilang, Dapil 2 ini miliknya Ansilema. Dan suatu ketika lu akan bilang, kota Kupang ini memang, maange, ini bahasa anak Kupang, maange. Kupang Ansilema pun sudah, susun ada yang bisa lawan dia lain. Kok bapak tua turun na, ini Makamiung sudah. Dan hari ini terbukti, saya menjadi caleg yang baru 1 kali main, mendapat perolehan suara tertinggi di ibu kota provinsi NTT di kota Kupang. Itu adalah eksperimen demokrasi. Setelah eksperimen demokrasi dalam konteks how to get power, saya harus melakukan eksperimen lain yang saya ceritakan tadi. Setelah kekuasaan dan otoritas saya dapat, ini harus saya bisa kerja untuk petani, untuk nelayan, untuk para pekebun dan seterusnya. Dan hari ini orang bisa kontak saya secara langsung, bisa WA. Kalau saya tidak bisa lakukan, saya ngomong terbuka sama mereka. Bos, ini begini, ini butuh waktu. Saya tidak bisa lakukan ini. Ini mungkin saya perlu nitip ke sini. Jadi ada proses transparansi, ada keterbukaan. Saya tipe politisi yang tidak mau memberi harapan palsu. Gak mau saya. Banyak juga yang misalnya minta uang ke saya. Kalau memang saya merasa perlu bantu, ya bantu. Kalau tidak, kadang-kadang saya tolak. Enggak, saya nggak mau. Kenapa? Rakyat kita harus dididik. Ya, harus dididik. Saya mau lihat, saya tidak kasih kamu 1 juta, 2 juta. Kira-kira kamu masih pilih saya dan mau baik pada saya? Tidak. Sudah lewat era politisi bagi-bagi uang pribadi. Sudah lewat. Saya bilang ke mereka, kamu mau saya kasih 10 juta? Atau kamu mau saya gunakan kewenangan saya untuk kasih kau traktor roda 4 dengan harga 450 juta? Kau pilih yang mana? Masa kamu mau memilih sekedar 100 ribu, 200 ribu saya kasih pada saat pemilu? Dan hari ini biaya politik yang tinggi itu menjadi salah satu faktor yang membuat orang, mohon maaf, melakukan korupsi dan gratifikasi. Karena biaya politiknya terlalu mahal. Nah, kalau saya kan biaya politiknya murah, maka saya tidak punya hutang kepada pengusaha. Begitu jadi saya tidak perlu main proyek, tidak perlu terima komisi dari yang gak jelas. Saya bisa hidup tenang, tidur enak,
dengan menerima gaji, tunjangan yang semuanya ada potongan pajak. Itulah yang saya katakan eksperimen demokrasi. Jadi yang saya lakukan hari ini buat NTT itu kerja besar. Kalau dulu sebagai dosen saya bicara, sebagai pengamat politik saya pernah jadi pengamat politik, saya bicara. Hari ini keyakinan politik saya yang dulu saya sampaikan, saya bicarakan, saya tulis, saya omongkan, hari ini saya jalankan. Dan bisa. Walaupun tentu ada juga hal-hal yang belum berhasil saya lakukan. Ya, kerap kali berbenturan dengan kepentingan yang lebih besar, ya kapasitas saya juga belum bisa melampaui itu. Tetapi kalau sekedar untuk bantu petani, peternak, nelayan, ya terus terang aja sejauh ini saya punya komunikasi yang baik dan dengan para pengambil kebijakan, sehingga mereka percaya bahwa kerjasama dengan Ansilema adalah orang semua. Ini bagian dari saya berusaha membangun reputasi, membangun trust kepada mereka. Saya kasih tunjuk ke mereka, Pak Menteri kadang langsung tanya, Pak Ansi apa lagi yang bisa kita bantu? Oh saya mulai lagi. Saya bilang Pak Menteri tahu, waktu hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2019 atau 2020 itu Presiden Jokowi pakai baju TTS dan baju sabu. Waktu rapat dengan menteri saya bilang, Pak Menteri tahu nggak apa maknanya? Pak Jokowi itu orang Jawa, suka pakai bahasa-bahasa pesan simbolik. Beliau mau katakan bahwa dalam periode kedua yang sudah dilakukan pada periode pertama, beliau itu mau memberikan hati pada NTT. Selama ini beliau berusaha membangun Indonesia itu dari pinggiran, dari timur, dari daerah yang miskin, yang dianggap terbelakang dan tertinggalkan atau terlupakan. Jadi pesan itu tuh bukan untuk orang lain, untuk para menteri, pembantu presiden. Di SOE, di TTS itu ada kemiskinan. Di Sabu itu ada problem stunting. Maksudnya bapak-bapak ini, para menteri ini harus kerja keras. Dan kami ingatkan, dan Presiden Jokowi mau supaya NTT itu mendapat prioritas. Itu bagian dari argumentasi-argumentasi yang coba saya bangun dalam rapat-rapat sehingga kemudian para menteri ini minimal di otak mereka tuh NTT ada. Ada yang mengatakan selama ini, posisi tawar NTT itu kurang diperhitungkan secara politik. Nah, menurut saya inilah kesempatan kita untuk bisa menggunakan otoritas ataupun kewenangan yang kita lakukan untuk bisa bersuara. Hanya memang jujur, saya melihat orang NTT di Jakarta ini belum sepenuhnya bisa solid ya untuk bisa mendayagunakan berbagai macam sumber sehingga kemudian kita tuh bisa punya posisi tawar yang mahal di hadapan para pengambil kebijakan atau eksekutif kita. Kalau bicara dunia pers kan, orang NTT kan paling banyak di pers yang sebenarnya bisa menulis apa saja. Media-media besar juga orang NTT ada semua. Menengah, media online juga ada semua. Nah, ini yang mungkin ke depan juga perlu untuk segera dipikirkan. Ya, tetapi kita juga tidak bisa hanya berpangku tangan, sekedar menunggu semua kumpul baru kita melakukan sesuatu kan gitu. Jadi ini mungkin pengantar cukup panjang juga yang bisa saya sampaikan, saya ceritakan. Kalau kakak adik, bapak mama semua, saudara semua ingin tahu apa yang saya lakukan di DPR, ya ini yang saya ceritakan. Terakhir kemarin dalam rapat kerja dengan 3 menteri pasca bencana di NTT itu, saya ngotot untuk tugas dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, itu tidak saja melakukan tindakan penyelamatan. Ada fase rescue period, tindakan penyelamatan, pendekatannya itu adalah pendekatan yang mungkin sifatnya adalah pendekatan kesehatan, sifatnya adalah penyelamatan. Dengan demikian bantuan yang diberikan itu adalah bahan makanan, obat-obatan dan seterusnya. Tetapi saya katakan setelah fase itu lewat, ada fase rehabilitasi, ada fase renovasi dan rekonstruksi. Hari ini tuh sawah, lahan pertanian masyarakat, katakanlah di Malaka, itu sudah dihajar sama banjir, ya kan? Ternak-ternak juga hanyut.
kapal-kapal nelayan itu rusak. Dengan demikian pemerintah pusat itu harus memberikan perhatian untuk memberikan, ya katakanlah mulai dengan mendata dan segala macam, sehingga kemudian ada bantuan yang konkret yang bisa membantu masyarakat. Kalau tidak, angka kemiskinan NTT dalam situasi normal tanpa bencana aja NTT itu udah miskin. Terus tiba-tiba ada COVID. Kemarin lagi ada wabah ASF, virus flu Afrika yang menimpa pada babi. Dan kemudian ada bencana. Bukankah kemudian ini akan sudah miskin menjadi miskin? Maka sebagai wakil rakyat kita harus cerewet, harus ngotot, harus menuntut. Ya nggak apa-apa, ngemis pun nggak masalah kalau untuk rakyat kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, mungkin nanti kita kembangkan dalam diskusi. Terima kasih. NTT oke. 1, 2, 3. NTT Ulang. NTT oke. Loba Mora Rosa. Oke. Loba Mora Rosa. Oke. Ansilema. Ansilema. 2, 1. NTT oke. 1, 2, 3. NTT Ulang. NTT oke. NTT oke. Loba Mora Rosa. Oke. Loba Mora Rosa. Oke.